Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ananet. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah klik video ini, menonton video ini sampai habis dan subscribe video ini teman-teman. Saya doakan yang terbaik buat kalian yang sudah subscribe, menonton video ini sampai habis teman-teman. Dan saya mau, oh iya, dan yang bagi yang belum subscribe, minta tolong ya guys ya, subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk ngantrinya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, kita doakan yang terbaik juga buat negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia teman-teman ya. Hari ini saya tidak akan membahas tentang abad ke-20. Hari ini hari Sabtu, dan hari ini saya akan menjalankan rutinitas saya seperti biasa, yaitu setiap hari Sabtu kita akan podcast dengan Abi. Nah, oke, hari ini temanya tentang pergaulan anak SMP ya. Karena saya SMP teman-teman, alhamdulillah saya SMP ya. Terus saya sekolah apa? Sekarang saya bersekolah di sekolah menengah. Menengah apa Bi? Menengah ke bawah ya? Menengah apa? SMP. Oh, menengah pertama. Ya, sekolah SMP menengah. sekolah menengah pertama. Oke, sekolah menengah pertama. Tapi di lingkungan saya itu banyak sekali anak-anak SMP yang pacaran, Bi. Pacaran. Iya. Pacaran. Iya. Nah, emangnya boleh nggak sih anak SMP pacaran? Iya, memang ini ya, dalam kenyataannya banyak anak remaja, khususnya anak SMP itu udah coba-coba untuk pacaran. Iya, coba-coba untuk cinta-cinta. Iya, karena memang di usia mereka itu lagi apa ya, perkembangan hormonnya itu lagi tinggi-tingginya, sehingga dorongan untuk menyukai lawan jenis atau dekat dengan lawan jenis itu sangat besar. Tetapi itu memang bagian dari psikologisnya anak dalam usia remaja, khususnya usia SMP. Dalam usia seperti itu, di usia SMP, mereka punya energi yang besar. Di antaranya energi itu muncul dengan adanya dorongan-dorongan, keinginan untuk dekat dengan lawan jenis atau ingin untuk mencoba yang namanya pacaran tadi, Mbak Ana. Nah, memang kenapa Mbak Ana di sekolahan banyak yang pacaran ya? Sekarang sudah ganti istilah, tapi aslinya sama saja ya. Sekarang itu lagi tren-trennya HTS, TTM, teman tapi mesra, hubungan tanpa status, nah itu iya. dan lain sebagainya. Itu aslinya sama kayak pacaran, coba beda istilah saja. Iya. Cuma penggunaan istilah yang lagi ngetren sekarang gitu ya. Iya, itu. Tapi dasar kelakuannya sama ya, pacaran itu. Iya, kayak gitu, lebih ada hubungan spesial di antara mereka berdua itu. Nah, terus gimana? Nah, terus aku berpikir ya, apa namanya, manfaatnya apa ya, Bi ya? Iya. Kan itu kan cuma kesenangan sementara ya. Iya, memang itu perlu dicermati juga. Kita harus menggunakan akal kita untuk mencermati perilaku pacaran di usia muda. Nah, saya ingin sedikit memberi ini Mbak Ana, perspektif pengetahuan. Apa? Nah, perspektif pengetahuan dalam ilmu filsafat yang nanti coba kita bahas untuk mengulas tentang perilaku pacaran di anak usia muda. Nah, Mbak Ana tahu nggak ilmu filsafat itu ilmu apa? Ilmu yang berpikir tentang semua hal. Filsafat itu pada dasarnya adalah ilmu yang mengajarkan untuk kita berpikir, Mbak Ana. Berpikir dalam cara berpikir yang kritis, rasional, spekulatif, dan mungkin universal. Jadi ilmu filsafat itu mengajarkan kita untuk berpikir lebih jernih, Mbak Ana, lebih kritis. Nah, kita berpikir sistematis itu runtut, berurutan. Nah, ilmu filsafat itu Mbak Ana itu dicetuskan oleh para tokoh pada zaman Yunani kuno, Di antaranya tokohnya itu ada Socrates,
Plato, Aristoteles. Aristoteles. Nah, mereka itu hidup pada zaman Yunani kuno. Dan ilmu filsafat itu Mbak Ana, ilmu filsafat itu bisa diibaratkan ibu dari segala ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini. Jadi ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini seperti hanya ilmu biologi, IPA, IPS ya, dan semuanya yang ilmu yang ada sekarang ini itu tidak lepas dari cara berpikir filsafat. Karena ilmu filsafat ini pada akhirnya mendorong seseorang untuk berpikir bagaimana caranya mereka untuk menemukan ilmu pengetahuan atau mengembangkan ilmu pengetahuan itu ada dalam ajaran-ajaran dalam ilmu filsafat. Nah itu Mbak Ana. Jadi ilmu filsafat ini mengajarkan kita Mbak Ana untuk berpikir secara sistematis. Di antaranya ada istilah di mana ranah berpikir kita berpikir secara ontologis. Nah, cara berpikir ontologis itu Mbak Ana, di mana cara berpikir kita sebelum kita ibaratnya itu menilai sesuatu, kita harus memaknai sesuatu terlebih dahulu. Jadi keberatan sesuatu itu kita maknai dulu, kita pikirkan dulu, kira-kira esensinya apa, pentingnya apa. Nah, kita maknani seperti itu dulu. Contoh masalah pacaran Mbak Ana. Jadi perilaku pacaran dalam usia remaja itu kita renungkan dulu, kira-kira pacaran di usia remaja itu berfaedah apa enggak. Kalau dipikir-pikir pacaran di usia SMP nanti ujung-ujungnya akhirnya ada di mana, kira-kira untung ruginya seperti apa. Nah, jadi dipikir secara matang Mbak Ana. Nah, ilmu filsafat ini mengajarkan kita untuk berpikir secara mendalam. Kira-kira pacaran di usia muda itu, khususnya di usia SMP, itu pentingnya apa? Nanti untung ruginya apa? Nah, itu dipikirkan di awal. Jangan sampai menyesal di belakang. Kalau dipikir-pikir Mbak Ana, pacaran di usia SMP, kira-kira menurut Mbak Ana ujung-ujungnya apa yang terjadi? Tapi saya pernah lihat di TikTok gitu Iya, ya, ada yang sampai dewasa gitu, sampai nikah itu bisa, tapi itu bagian kecil teman-teman, Bagian kecil. kecil banget gitu. Kemungkinannya sangat sedikit. Iya, Ya. nah kemungkinan besar itu pasti asing, putus gitu. Putus ya. Ya itu ya teman-teman ya, kita hanya membuang-buang waktu ya. Membuang-buang waktu. Di samping itu banyak segala sesuatu atau kemungkinan yang terjadi. Maksudnya banyak segala sesuatu yang terjadi di luar ini ekspektasi kita. Jadi harapan kita pacaran itu indah-indah, sayang-sayangan, tetapi di akhir, di belakang itu mengalami banyak konflik. Nah, di usia remaja menghadapi konflik masalah percintaan, nah itu jadi masalah yang cukup rumit Mbak Ana dalam kehidupan anak remaja tersebut. Karena anak dalam usia anak SMP itu otak berpikirnya itu belum sempurna. Nah, untuk menghadapi beban konflik ya dari situasi yang nggak menentu dari hubungan asmara tadi, anak itu bisa jadi mengalami depresi dalam usia dini, mengganggu kegiatan belajarnya, mengganggu mentalitasnya, sehingga potensi dia yang seharusnya atau seyogyanya dia itu sebagai anak di usia muda punya potensi besar untuk tumbuh berkembang menjadi orang yang lebih sukses, itu akhirnya terpatahkan karena yaitu tadi, karena dia terbentur dengan konflik yang tidak dia yang tidak dia bisa hadapi. Karena masalah asmara itu bukan masalah yang sederhana.
Ya kalau udah bicara masalah asrama, Asmara putus cinta, dunia seolah-olah apa? hanya milik berdua. Enggak, kalau udah putus cinta loh, dunia seolah-olah udah Mati. kiamat, ya nggak ada harapan. Nah, bisa jadi dengan kondisi dia yang masih belum sempurna dalam cara berpikirnya, dia mengalami keputusasaan. Terus akhirnya mungkin dia terjebak atau dia terperosok dengan ini Mbak Ana, perilaku yang merusak dirinya, memutus semua harapan atas cita-citanya masa depan. Itu bahayanya kalau pacaran di usia SMP. Saya yakin di usia terlalu dini pacaran nggak ada yang bisa diharapkan. Saya yakin pasti yang ditemui hanya apa? Yang ditemui pasti hanya sakit hati karena di tengah jalan pasti akan mengalami putus cinta di usia dini. Itu bahayanya di situ Mbak Ana. Jadi dalam ilmu filsafat tadi mengajarkan kita untuk berpikiran secara ontologis, di mana kita berpikir terlebih dahulu esensinya apa. Nah, kita berpikir dahulu kira-kira itu hikmahnya apa, kalau pacaran seperti apa. Jadi dipikir di awal dulu secara mendalam. Itu jadi secara filsafat kita harus secara bijak memikirkan terlebih dahulu kira-kira pentingnya pacaran di usia dini, khususnya di usia SMP itu gimana. Itu mana. Nah, lanjut dalam ilmu filsafat, setelah kita udah berpikir secara esensial makna dari pacaran, nah, baru kita berpikir dalam ranah epistemologis Mbak Ana. Epistemologis berarti cara berpikir dalam ranah epistemologis itu dimana kita berpikir mulai mencari ini Mbak Ana, kajian-kajian ilmu. Ilmu baru. Kajian-kajian ilmu dimana kita mencoba untuk mengumpulkan ilmu, informasi, data-data yang kaitannya dengan pacaran di usia remaja ini. Nah, menurut pengalaman yang ada di lapangan atau menurut data-data dari buku dan informasi yang ada, mungkin bisa dari artikel dan segala hal yang bisa diambil sebagai ilmu. Nah, nanti kita bisa menyimpulkan, oh ternyata pacaran di usia remaja, khususnya di usia SMP itu resikonya seperti ini. Nah, seperti itu. Kira-kira pacaran di usia SMP itu bahayanya seperti apa? Ini nanti bisa kelihatan semua dengan ilmu gitu. Aku mau tanya tanya gini, kan Abi kan sudah bilang dari awal kalau kok bisa anak SMP itu pacaran karena lagi besar-besarnya hormonnya gitu ya, untuk menyukai lawan jenis. Nah, pastinya itu kita tidak bisa mencegah, itu otomatis gitu loh, Bi. Nah, terus gimana sikap kita yang benar itu? Aslinya itu kayak gimana? Jadi gini, memang kodratnya anak remaja itu energinya itu lagi meluap-meluapnya. Energinya itu sangat besar. Nah, energi ini itu sebenarnya ya nggak apa-apa. Nah, energi ini sebenarnya dimanfaatkan Mbak Ana, dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Contohnya untuk nafsu belajar, mungkin untuk tujuan. Nafsu untuk mencapai prestasi. Maksud nafsu itu maksud saya dorongan untuk belajar, dorongan untuk mencapai prestasi, dorongan untuk memperjuangkan cita-citanya. Poinnya, intinya dalam usia remaja dianugerahi oleh Allah energi yang sangat besar seperti itu, tujuannya bisa dimanfaatkan untuk digunakan untuk motivasi, bukan motivasi, maksudnya
dorongan atau energi sebagai energi untuk belajar, untuk mencapai prestasi, untuk memperjuangkan cita-citanya dan seterusnya. Tadi energi yang besar tadi sebenarnya kodratnya itu untuk hal yang positif, bukannya negatif. Nah, permasalahannya ketika hal yang positif ini nggak ada wadahnya atau nggak ada planningnya, rencananya, akhirnya energi yang besar ini terbelokkan dengan hal-hal yang negatif, diantaranya pacaran, pergaulan sing mungkin pergaulan-pergaulan yang sifatnya itu destruktif atau merusak, pergaulan-pergaulan bebas, pergaulan-pergaulan yang tidak jelas ini arahnya dan seterusnya. Nah itu jadi anak usia remaja itu harus punya planning dalam masa depannya, dan dia punya perencanaan, maksudnya itu udah punya ibaratnya itu pos-pos di mana dia itu menyalurkan energinya untuk mengusahakan segala sesuatu mencapai tujuannya. Apa maksudnya Mbak Ana? Itu maksudnya di situ. Lanjut ke filsafat nih. Ya, jadi tadi epistemologi, setelah kita bicara ontologis, kita bicara epistemologis kan, dimana kita itu mencoba untuk menggali pengetahuan, menggali ilmu. Nah, menggali ilmu ini bisa secara ilmiah atau non ilmiah. Kalau non ilmiah itu ya sekedar mengumpulkan data, sekedar mengamati, itu non ilmiah, sekedar membaca buku. Tapi kalau ilmiah itu melakukan proses ilmiah, di mana ilmu ilmiah itu mempunyai metode ilmiah yang sistematis dan metodis. Jadi dalam metode ilmiah itu ada metode eksperimen, komparasi, ada metode apa istilahnya itu kualitatif, kuantitatif. Metode-metode seperti itu metode yang digunakan dalam ilmu ilmiah dalam untuk menggali atau mencari ilmu atau menyimpulkan satu hipotesis seperti itu. Tadi dalam ilmu ilmiah itu ada hipotesis, yaitu dugaan-dugaan yang dikaji, diuji, terus akhirnya memunculkan hipotesis baru, satu kesimpulan dari proses ilmu ilmiah tadi. Nah, jadi dalam epistemologis Mbak Ana, kita itu mencoba untuk menggali kira-kira apa yang bisa didapatkan ilmu pengetahuan tentang kaitannya, kalau konteksnya dalam pacaran, yaitu tadi apa yang kaitannya dengan pacaran di usia remaja. Nanti akan banyak informasi yang dimunculkan, didapatkan. Oh ternyata pacaran di usia remaja itu seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat pengalaman-pengalaman orang lain yang dulu-dulu pernah pacaran itu pada akhirnya ujungnya seperti ini, dan kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Nah itu apa maksudnya Mbak Ana? Nah terus setelah kita udah mencoba menggali banyak pengetahuan tentang pacaran di usia remaja, kemudian di usia SMP. Nah setelah itu kita mengambil Mbak Ana, mengambil satu poin kesimpulan dari pengetahuan tersebut. Untuk apa? Untuk kita terapkan. Kalau ternyata dari hasil pengetahuan yang ada, dari ilmu yang ada, pacaran di usia remaja itu beresiko. Pacaran di usia remaja itu banyak mudorotnya, kecenderungan membawa kita pada perbuatan dosa, atau mungkin membawa kita pada perbuatan keji, yaitu diantaranya perbuatan zina. Seperti itu yang patut kita hindari. Nah dalam nilai-nilai tersebut itu yang dinamakan dalam ilmu filsafat itu yang dinamakan aksiologis. Jadi kita mengambil nilai untuk kita terapkan dalam diri kita. Itu Mbak Ana.
Jadi ada runtutannya dalam berpikir menurut ilmu filsafat. Pertama, kita berpikir secara ontologis, yang kedua kita berpikir secara epistemologis, dan yang ketiga kita berpikir secara aksiologis. Nah, dengan cara berpikir kita yang runtut seperti itu, kayaknya bisa melatih kita untuk memaknai mana segala aspek kehidupan ini. Itu tadi kan kita membahas satu aspek tentang pacaran di usia remaja, khususnya di usia SMP, dan masih banyak aspek yang lainnya yang bisa kita selami atau kita dalami dengan cara berpikir secara filsafat gitu Mbak Ana. Paham nggak? Ya, Apa kira-kira yang bisa disimpulkan tadi yang kita ya, bicarakan? pertama kan aku kan nggak apa ya biar apa namanya step-stepnya, tapi aku agak sedikit paham. Alhamdulillah paham lumayan. Nah, yang pertama itu ada ontologis ya biar. Iya, berpikir secara ontologis. Ya, berpikir secara ontologis itu seperti kita itu berpikir lebih mendalam lagi. Apa sih ini. Iya, berarti kita berpikir dalam satu pertanyaan, Iya. apa itu pacaran? Iya. Bagaimana itu pacaran? Ya, kayak Seperti 5W. 5W bisa. Berarti kita maknai dulu. Pentingnya apa sih? Kita maknai seperti Iya. itu. Lalu yang kedua, tahap yang kedua itu apa namanya itu? Epistemologis. Ya, epistemologis. Nah, itu kita itu mencari informasi ilmu-ilmu baru Iya, tentang pacaran itu gimana sih, kayak gimana sih Iya. sampai seperti itu. Cuma kita itu lebih mencari ke lain gitu ya, biar lebih ke apa? Lebih cari ke media Jadi, sosial, kita bisa pelajaran-pelajaran, ya. menggalang pengetahuan dengan banyak sumber. Iya. Bisa dari buku, bisa dari media sosial. Iya. Nah, Bisa pasti ya. ada. Bisa dari sisi ilmiah, sisi Nah, Islam jadi ya. jadi untuk menggali ilmu itu bisa Sisi kita Islam. ambil dari ilmu yang sifatnya ilmiah atau non ilmiah. Kalau ilmu yang ilmiah itu biasanya dari buku-buku ilmiah. Kalau non ilmiah mungkin bisa lihat di YouTube seperti itu. Islam itu apa? Ilmiah atau non ilmiah? Apanya? Itu ajaran Islam. Islam juga mengajarkan tentang batasan laki-laki dan Oh, perempuan. kalau di kitab suci gitu ya, ajaran dari kitab suci itu namanya teologis. Nah, teologis itu beda lagi, bukan ilmu ilmiah, tapi teologis itu sifatnya lebih tinggi lagi, sesuatu hal yang diyakini kebenarannya dari Tuhan. Jadi sifatnya mutlak. Nah, seolah-olah apa yang disampaikan di kitab suci, satu ajaran agama Islam yaitu Al-Quran, itu menjadi satu keyakinan yang mutlak, tidak bisa dibelok-belokkan. Itu namanya apa? Teologis. Sesuatu yang didasari keyakinan. Kalau ilmu ilmiah itu bisa ibaratnya itu diuji kembali. Jadi setiap hipotesa itu bisa diuji terus sampai benar-benar menemukan hipotesis yang lebih solid. Itu ilmu ilmiah. Tapi yang non ilmiah ya sekedar kita mendengar, melihat, membaca, tidak melakukan proses ilmiah, yaitu melakukan eksperimen dan seterusnya. Gitu Mbak Ana. Nah, terus setelah kita dapatkan ilmu, terus ngapain kita? Kita menyimpulkan gitu Menjadikan nilai, menjadikan prinsip dalam diri kita. Itu namanya berpikir secara aksiologis. Jadi setiap kita itu sebenarnya harus punya prinsip, Mbak Ana, punya nilai, punya rambu-rambu pada diri kita, yaitu berpikir secara aksiologis. Menjadi keyakinan kita, oh pacaran di usia remaja itu di SMP itu nggak ada perlunya, nggak ada pentingnya. Harus kita jauhkan dari keinginan kita. Kita harus fokus dengan apa Mbak Ana? Dengan tujuan kita, jadinya kita. Fokus dengan cita-cita kita, dengan kegiatan belajar kita, dengan hal-hal yang positif lainnya. Gitu. Jadi pada dasarnya pacaran itu bukan satu hal yang positif,
karena di dalamnya banyak kemudorotan, banyak kerusakan di dalamnya. Pasti akan apa ya, kalau udah pacaran itu bermesra-mesraan pasti akan mendekati zina kalau menurut perspektif agama Islam, mendekati zina, dan itu benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau udah zina, Mbak Ana, tahu nggak dosanya zina itu apa? Nggak tahu. Oh, ini sangat penting diketahui semuanya ya, dosanya zina itu seperti apa. Ya pokoknya jangan sampai sepanjang hidup kita itu melakukan yang namanya dosa zina. Karena dosa zina itu ibaratnya kalau kita udah melakukan dosa zina, kita itu udah dinas masuk neraka. Nah, bahkan kita itu seolah-olah dihukum di neraka itu, kalau nggak salah ya, ada yang mengatakan 100 tahun di neraka atau 1000 tahun di neraka. Kalau nggak salah 100 tahun. Jadi kita itu kalau udah berzina seolah-olah dipastikan dinas masuk neraka selama 100 tahun. Padahal 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun masa waktu di dunia ini. Artinya apa? Kalau 100 tahun di neraka, kalau di bumi ini berarti dikalikan masa waktunya itu kalikan 1000. 100 kali 1000 berarti berapa? 100.000. Berarti 100.000 tahun ada di neraka. Bayangkan kita disiksa sepanjang tahun sampai 100.000 tahun di neraka. Dan di neraka itu siksanya adalah siksa yang sangat dahsyat, yang tidak terbayangkan. Makanya harus diingat-ingat ya, kepedihan siksa neraka, jangan sampai kita itu terjebak, terjerumus dari perbuatan zina. Agar kita terbebas atau terjauhkan dari perbuatan zina, ya jangan coba-coba untuk mendekati zina, diantaranya pacaran. Dan kita selalu minta kepada Allah atas perlindungannya, pertolongannya untuk dihindarkan dari perbuatan zina. Itu salah satu ilmu, Mbak Ana, ilmu dalam ranah epistemologis, di mana kita mengambil ilmu secara apa tadi? Kan ada ilmiah dan non ilmiah. Ilmiah dan non ilmiah. Jadi kita mengambil ilmu. Nah, seperti itulah ilmu tadi menjadi nilai bagi kita yang kita pegang. Gitu, Mbak Ana. Wah, ya makasih ya Bi informasinya. Oke, itu saja. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Sudah disimpulkan tadi. Ya, sudah disimpulkan tadi ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih. Ya udah. Iya. Nah, sudah. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau ada informasi yang bisa kalian dapatkan, tambahkan saja di kolom komentar. Dan terima kasih juga untuk Abi yang sudah mengasih ilmu baru bagi kita, teman-teman. Bagi kita yang remaja-remaja gini ya, teman-teman ya. Jadi kalian itu bisa tahu gimana caranya mencikapi kalau kita itu lagi suka sama orang, gimana sih sikap kita yang benar. Nah itu teman-teman, pakai ilmu filsafat yang sudah disampaikan oleh Abi itu tadi, teman-teman. Oke, itu begitu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih, saya Ananet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.